rangkum aja garis besarnya yang ada di situ. Jadi kita sajikan ulang gitu ya teman-teman. Ini kalau kalian jual produk digitalnya worksheet anak, udah gitu targetnya ke user. Nah beginilah bikin kontennya. Berikanlah anak waktu untuk meluapkan emosinya. Nah ini taruh nih di halaman 2-nya. Nih ini mau dikasih gambar, tinggal kasih gambar lagi aja ya. Kasih gambar nih. Nah misalnya kayak gini tuh ya. Nah, terserah lah. Ini pokoknya nanti teman-teman dikreasiin aja. Terus yang slide keduanya, ketiga, yang tadi aku udah kasih tahu nih. Nanti ya kita duplikat dulu. Aku contohin 3 slide aja ya. Apa nih tadi? Berikan anak waktu untuk meluapkan emosinya. Misalnya kayak gitu ya. Berikan anak waktu untuk meluapkan emosi. Dah. Tuh ya. Berarti nanti tinggal disimpan. Kalau teman-teman mau bikinnya formatnya dia yang bergerak-gerak sendiri, nanti pada saat simpen, teman-teman bisa simpen jadi video. Nih, nyimpennya jangan jadi PNG. Kalau PNG itu nanti jadi foto slide. Tapi kalau teman-teman simpennya jadi MP4 ini, nanti dia berubahnya jadi gambar yang bergerak sendiri. Jadi nanti dari slide 1 ke slide 2 ke slide 3 itu dia jalan sendiri. Nggak perlu digeser. Nah, kalau teman-teman simpennya jadi PNG, itu dia jadi image. Jadi nanti format kontennya adalah carousel atau yang foto slide. Gitu ya, sampai di sini dulu ada yang mau nanya dulu gak? Sebelum makin bingung, sebelum aku lanjut lagi nih. Ada teman-teman? Oke, aman Kak. Aman ya? Oke, berarti untuk target user nanti kontennya seperti ini. Nah, kalau reseller gimana? Nah, kalau reseller itu kurang lebih kontennya akan sama kayak aku, tapi kita ganti POV-nya sesuai. Kak, maaf motong. Tadi biar jadi seperti video gimana Kak? Disimpan jadi MP4. Nih, share, download. Nih, formatnya ini MP4. Video tuh. Oke. Ya. Oke, makasih Kak. Iya, sama-sama. Udah ya, teman-teman lanjut ya berarti ya. Nah, itu yang target market user produk digitalnya worksheet anak atau targetnya ke orang tua. Itu kontennya teman-teman yang udah paling benar, bukan konten lain. Nah, kalau targetnya ke reseller, kita bikin ya kontennya. Kontennya akan kurang lebih sama kayak aku, tapi kita ganti POV-nya. Misal, kalau konten aku kan aku ambil POV-nya ibu rumah tangga ya, teman-teman ya. Misal teman-teman di sini apa guru atau karyawan. Kita ambil berarti POV-nya adalah karyawan yang menjalankan bisnis produk digital. Teman-teman mahasiswa berarti mahasiswa yang menjalankan bisnis produk digital. Kenapa harus ambil POV-nya kita? Supaya bikin kontennya nggak pakai sandiwara, nggak perlu gimmick. Jadi lebih relate, lebih gampang relate-nya. Dan kita nggak kerepotan untuk bikin kontennya. Harus nentuin tema dulu, harus nanti berarti kalau setiap mau bikin konten harus bikin pakai baju ini nih biar kelihatan jadi ini gitu. Jadi kita nggak bisa jadi diri kita sendiri. Kalau kita jadi diri kita sendiri kan bikin kontennya lebih gampang. Misal teman-teman ambil POV ibu rumah tangga, kalian rekam kegiatan kalian di rumah juga itu udah relate kok ya, udah nyambung ke audiensnya teman-teman ya. Kalau teman-teman mahasiswa ya kegiatan kalian aja sehari-hari nih ngapain di kampus misalnya kayak gitu, rekam aja tuh kegiatan sehari-hari. Teman-teman di kantor rekam aja kegiatan teman-teman di jalan, pas di kantor, pas pulang kerja gitu ya. Itu yang bisa teman-teman sesuaikan. Jadi kita pakai POV kita masing-masing. Kontennya boleh sama, tapi POV-nya supaya lebih masuk ke orang lain, kita ambil POV diri kita sendiri sesuai background posisi kita saat ini. Gitu ya. Kemudian gimana Kak bikin kontennya? Nah, konten tentang produk digital ya udah pasti ya tips produk digital. Ya, mana nih? Si optimization kita akan cari tentang produk digital ya. Saya cari nih. Produk digital pemula misal. Oke, kita lihat ya. Nah, misalnya kayak gini. Nah, tuh ya. Nih tinggal dilihat-lihat aja nih. Konten mana yang mau teman-teman tiru ya, nanti tinggal kita ikutin. Kalau dia ambil POV, teman-teman kasih POV-nya teman-teman. Tapi kalau nggak ada POV-nya ya nggak usah ya. Misal kayak gini nih. Nih, 5 produk digital simple yang bisa kamu buat di Canva dan laku banget di link ID. Tuh, diganti kan? Ini di Etsy kita link ID. Oke. Nah, terus kita edit nih. Nanti aku ajarin cara ngeditnya. Nih, kayak gini-gini. Tuh ya.
Disamain boleh. Nanti captionnya teman-teman wajib ganti ya. Nanti aku ajarin cara bikin captionnya gimana pakai ChatGPT. Oke, kita mulai dulu ya. Aku konekin dari handphone dulu ya. Karena aku nggak bisa ngedit pakai tab sebenarnya teman-teman. Aku juga nggak pernah ngedit pakai tab, makanya aku pakai handphone ya. Layarnya nggak muncul. Emang nggak muncul teman-teman? Muncul di saya. Oh muncul tuh, muncul kok. Coba yang nggak muncul keluar dulu deh. Yang nggak muncul keluar dulu, nanti join lagi. Bentar, aku mau konekin ke handphone aku dulu ya, bentar. Nah, enaknya kalau teman-teman reseller itu yang tadi aku bilang bisa pakai foto atau video sehari-harinya teman-teman, stok videonya teman-teman ya. Tidak harus ini, apa tuh namanya? Nggak harus rekam dulu kemana-kemana, enggak. Jadi enaknya seperti itu. Ya, kita coba join. Oke. Bentar. Ya, bentar ya teman-teman. Masih loading. Sembari ada yang mau nanya dulu gak? Sambil nunggu nih. Kok lama ya? Oke, udah kelihatan belum ya? Belum lagi. Bentar. Kak, maaf sambil nunggu ya. Iya, boleh. Berarti kalau misalnya kita start dari nol banget, menurut kakak aja ya, lebih baik kita bikin produk digitalnya dulu atau bikin kontennya dulu, Kak? Oke, sebenarnya sih enaknya bikin kontennya dulu. Karena kan kalau kita punya produk tapi nggak punya orang yang mau beli juga buat apaan gitu. Sebenarnya ya, cuman kan kalau teman-teman udah beli produk aku ya berarti masukin produk dulu aja. Biar nggak bolak-balik belajarnya. Gitu. Oke. Bentar ya teman-teman ya. Kok nggak mau sih? Kak, mau tanya dong. Iya, silakan. Kalau konten parenting anak dengan misalnya dengan diskusi tentang rumah tangga gitu, boleh nggak nyampur atau dibedain? Diskusi rumah tangganya kayak gimana dulu? Cara mendidik anak masih bisa. Nggak, misalnya dengan antara suami istri gitu, masalah-masalah kayak gitu tuh. Oh, nggak bisa. Kan kalau misalnya ada topik keluarga nih, belum tentu keluarga itu punya anak, kan ada juga. Atau anaknya udah gede, misalnya kayak gitu. Kayak gitu, jadi nggak bisa digabung. Ya, aku nggak muncul. Berarti kalau masalah anak, misalnya anaknya dari kategori dari yang kecil sampai dewasa bisa ya? Iya, pokoknya makanya ditentuin dulu temanya itu mau sharingnya apa. Tentang anak usia berapa gitu, permasalahan topik yang diangkat itu target marketnya untuk anak usia berapa gitu, biar lebih gampang bikin kontennya. Gitu. Gitu. Kasih. Iya, sama-sama Kak. Bentar ya teman-teman. Aduh, kok nggak mau nih ya share screen-nya. Nanya lagi deh, Iya, silakan. kalau konten tanpa wajah itu gimana? Kita kan mungkin pemalu gitu, gimana ya? Oke, kalau konten tanpa wajah itu tergantung dulu target marketnya. Makasih banyak deh. Targetnya kakak mau user atau reseller. Kalau ke user kan kayak tadi aja tuh pakai Canva bikin itu kan udah tanpa muka gitu, pakai template Canva. Tapi kalau targetnya reseller pakai stok video yang udah aku kasih aja, yang ada di video estetik itu kan bisa tuh buat konten. Aduh, nggak bisa lagi. Bentar ya teman-teman. Ya, makasih Kak. Iya, sama-sama. Muncul nggak layarnya di teman-teman? Muncul. Oh, udah muncul ya? Ini aku share screen muncul nggak? Muncul. Oh, udah muncul. Muncul. Oh, oke. Thank you ya. Aku kirain nggak muncul. Udah, berarti kita udah bisa ngedit konten nih. Mau nanya dong, Pak? Iya, silakan.
Itu untuk nyari FYP ini pakai apa ya, Pak? Apa? Untuk cari ide FYP-nya tadi itu pakai TikTok atau apa tadi? Oh iya, pakai pencarian TikTok sih, optimation. Oh, dioptimasi aja. Nah, yang tadi aku spillin ya. Nih udah kelihatan ya teman-teman ya. Aku belum kelihatan ini Kak, masih logo doang nih. Yang lain Sudah gimana? Kak. Oh udah. ada. Oh udah, oke. Kak mau nanya, Iya boleh. Karena masih logo. saya sudah beli produk Kak Vaska, Heeh. tapi saya nggak paham sama sekali tentang link dan apalagi Canva gitu. Jadi bingung mau lakukan apa dulu. Maksudnya produk kakak ini kan kita lagi belajar awalnya nih, nentuin target market dulu gitu. Ini mau targetnya ke user atau reseller, nanti dia tentuin, baru kasih tahu aku, baru nanti aku lanjutin arahin selanjutnya untuk cara promosinya. Kalau pakai produk yang dibeli dari kakak aja gitu gimana? Iya, ini caranya, ini lagi aku mau kasih tahu tutor bikin kontennya untuk promosinya maksudnya. Oh ya. Ya. Jadi yang saya terima email dari kakak itu bisa dijual lagi gitu ya? Iya, betul. Nanti dimasukin dulu aja ke etalase link ID-nya kakak ya. Baru habis itu aku bisa ngarahin cara jualnya ya. Iya. Tapi kan seandainya mau live atau gimana gitu, karena nggak paham sama sekali tentang Canva kan jadi nggak berani. Oh iya. Ya nggak apa-apa, pelan aja. Pokoknya nanti teman-teman kalau misalnya lagi mau aku tutorin bikin produk apa, ya aku juga nggak bisa bikin produknya banyak ya. Paling ya worksheet, buku gambar, sama buku dongeng udah. Yang di live aku juga aku tutorial itu doang kok. Gitu. Jadi teman-teman sebenarnya untuk bisa jual produk digital itu nggak harus ahli di Canva kok ya. Gitu, yang penting kita tahu strategi jualinnya itu udah oke kok ya. Seperti itu. Nih, bentar aku nanya dulu nih, layar aku share screen di TikToknya kelihatan nggak? Kelihatan. Oh, kelihatan. Oke. Oke, kok di sini nggak muncul ya? Di aku juga nggak muncul. Oke, yang penting teman-teman kelihatan ya. Nanti berarti kalau aku share gimana nih, nggak ada di sini, nggak muncul. Coba bentar. Kalau ini muncul nggak? Tar dulu. Kalau ini munculnya gimana? Ada 2 atau ada 1? 1 Kak. Yang munculnya yang di TikTok atau yang di Google Meet aku? Google Meet kakak. Oh, yang Google Meet lagi. Bentar dulu deh, bentar ya. Soalnya ini aku mau tutor bikin konten, kalau nggak kelihatan bingung nanti. Bentar. Nah, ini udah. Udah kelihatan belum, teman-teman? Cuma kelihatan kakak aja. Hah? Ya, Cuma gimana? kelihatan. Belum. Profilnya ke atas saja. Oh. Gimana caranya nyingkroninnya ya? Kemarin bisa. Bentar ya, teman-teman, sorry banget nih. Susah soalnya kalau aku nggak bisa ngedit pakai tab, soalnya agak susah. Tadi screen kakak udah kelihatan kok yang di HP. Udah. Bentar dulu, bentar. Ini lagi kenapa? Lagi mau share screen dulu nih. Aku mau tutor bikin konten soalnya. Udah belum? Belum. Udah kelihatan. Udah kok. Oh, udah ya. Oke, berarti yang udah nanti. Masih profil. Kok ada yang kelihatan, ada yang enggak sih ya? Ya udah, nanti ini rekamannya aku share di grup lah ya. Aku rekam dari handphone aku dulu, bentar. Sekalian biar aku bisa share ke teman-teman. Udah, berarti ada yang udah kelihatan, yang penting ya.
Oke, kita mulai ya teman-teman untuk bikin kontennya. Jadi aku juga Nggak enak. bikin kontennya itu pakai Malah hilang lagi. ya. Hilang lagi, Kak. Ya, udahlah. Coba deh aku pakai ini aja. Aku pakai Kayaknya sinyal deh, Kak, itu. sinyal. Enggak. Kayaknya ini aplikasinya error. Iya. Nah, coba sekali kalau misalnya bisa nggak jadi. bisa ya nanti aku rekam sendiri lah. Ya kalau ini nggak bisa aku akan rekam sendiri nanti. Sebentar. Abis ini kalau nggak ya udahlah. Full screen. Kalau ini muncul nggak? Kalau nggak muncul juga ya udah. Tidak. Enggak ya, ya udahlah. Ntar dulu. Aku coba pakai tab ya, mudah-mudahan bisa. Bentar, aku coba balik dulu tabnya. Nah, ini muncul nggak teman-teman? Udah ya, oke. Bentar. Oke, kalau udah muncul coba ya, aku tes dulu nih. Aku belum nggak pernah pakai tab soalnya editnya. Ya dia. Udah ada ya. Sudah. Oke, kita coba ya. Ini bikin konten.